gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks ya. Oke, nah di sini ada teks ya, ada teks dengan judul kue mochi khas Sukabumi. Nah kue mochi ini berasal dari Sukabumi, nah ya. Nah di sini ya pada teks ini ya perintahnya yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran ya. Nah pada beberapa minggu lalu kita sudah pernah belajar ya. Hampir setiap pembelajaran itu mengenai gagasan pokok ya, khusus pelajaran bahasa Indonesia ya. Materinya gagasan pokok dan gagasan pendukung ya, lalu peta pikiran. Nah hari ini kita masih belajar mengenai gagasan pokok, untuk gagasan pokok, gagasan pendukung mengenai peta pikiran ya. Dicoba nak, peta pikiran itu apa? Peta pikiran itu yaitu salah satu cara yang digunakan untuk menemukan informasi dalam sebuah bacaan. Oke, seperti apa peta pikiran itu? Seperti bagan ya. Dicoba ulangin biar kalian mengingat ya.
contohnya suara dalam ruangan yang dilapisi busa terdengar dari luar ruangan. Misalkan di dalam bioskop. Nah, di dalam bioskop itu ya, di dalam bioskop itu dindingnya dilapisi busa ya supaya suara dalam ruangan tersebut terdengar dari luar. Nah, ada kan misalkan kita lagi nunggu film ya di luar bioskop. Nah, sementara orang masih di dalam bioskop. Jadi si karyawan bioskop itu tiba-tiba keluar mungkin. Nah, kita terdengar ketika pintunya terbuka lalu tertutup lagi, jadi suaranya berhenti tapi masih ada sedikit-sedikit suara yang terdengar ya. Oke. Sekarang kalian buka halaman. Oke, selanjutnya pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2 tema 2 masih tema 1 ya. Mata pelajaran PKN. Nah, PKN mengenai kerjasama. Nah, mengenai kerjasama, teacher ulangi ya. Sudah belajar juga kemarin-kemarin. Kerjasama itu yaitu sifat saling membantu, di mana kita akan mengerjakan sesuatu hal itu secara bersama-sama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pekerjaan menjadi cepat selesai ya. Jadi bisa juga pekerjaan berat menjadi ringan. Itu tujuan dari kerjasama. Oke, kita lanjut saja ya ke pelajaran berikutnya, karena pelajaran kerjasama ini, yang materi mengenai kerjasama ini sudah sering juga dijelaskan ya pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang kalian buka halaman 87 ya, mengenai gerak tari dengan formasi. Oke. Terlebih dahulu ya, di sini ya